Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, berjumpa lagi dengan Ustazah April dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Ustazah doakan semoga anak-anak soleh dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, anak-anak soleh, hari ini kita akan belajar kembali tentang taksiran dua bilangan cacah. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pagi hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak soleh, hari ini kita akan coba mencari taksiran hasil operasi hitung dari dua bilangan cacah. Seperti apa itu? Silakan menyimak penjelasan Ustazah April berikut ini. Menaksir hasil operasi hitung bilangan cacah. Nah, pertama kita akan belajar tentang penaksiran hasil dari penjumlahan dan selisih dua bilangan. Nah, di pertemuan sebelumnya anak-anak soleh, kita sudah mempelajari tentang penaksiran dua bilangan cacah. Di mana kalau anak-anak soleh mau menaksir bilangan ke puluhan terdekat, maka yang diperhatikan adalah satuannya, di mana satuannya dibandingkan dengan angka 5. Kalau anak soleh mau menaksirnya ke ratusan terdekat, maka yang diperhatikan adalah puluhannya, di mana puluhannya itu dibandingkan dengan angka 50. Oke, baik. Di sini ada sebuah contoh yang Ustazah berikan. Taksirlah hasil dari penjumlahan dan pengurangan berikut ke ratusan terdekat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini anak soleh, maka ingat, kita harus mengingat dua aturan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya tentang taksiran bilangan cacah. Kita langsung saja menyelesaikan soal ini satu per satu. Jawab. Nah, kita selesaikan dulu poin A. 526 ditambah dengan 895 sama dengan titik-titik. Nah, kita taksir dulu bilangan 526-nya. Sama dengan. Untuk menaksir ke ratusan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah puluhannya. Di mana puluhannya ini nanti akan kita bandingkan dengan angka 50. Berarti 526 sama dengan, kita bulatkan dulu ke 500 ditambah dengan. Nah, selanjutnya 26-nya ini, puluhannya ini kita bandingkan dengan angka 50. Apakah 26 ini kurang dari 50, lebih dari 50, apa sama dengan 50? Kurang dari 50. Karena 26 ini kurang dari 50, maka kita tambahkan dengan 0. Aturan yang kita pakai adalah aturan yang pertama, ditambah dengan 0. Berarti sama dengan 500 tambah 0, hasilnya 500. Jadi taksiran 526 ke ratusan terdekat adalah 500. Selanjutnya kita taksir lagi bilangan 895 ke ratusan terdekat. 895 sama dengan, kita bulatkan ratusannya dulu, 800, kemudian kita perhatikan puluhannya. Puluhannya adalah 95. Nah, selanjutnya 95 ini kita bandingkan dengan angka 50. Apakah 95 ini kurang dari 50, lebih dari 50, atau sama dengan 50? Lebih dari 50. Karena 95 ini lebih dari 50, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang kedua, yakni jika puluhannya lebih dari 50, maka sama dengan 100. Berarti 800 ditambah dengan 100 sama dengan 90.
900. Nah, kalau dua bilangannya sudah kita taksir ke ratusan terdekat, maka kita langsung saja jumlahkan. 500 ditambah dengan 900 sama dengan 1.400. Jadi, hasil penjumlahan ke ratusan terdekat dari 526 ditambah dengan 895 adalah 1.400. Nah, sampai di sini dimengerti anak soleh? Oke, kita lanjut pada contoh poin B. 793 dikurangi dengan 793 dikurangi dengan 419. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita taksir lagi satu persatu. Bilangannya. Kita mulai dari 793 kurang 419 sama dengan titik-titik. Kita mulai dari 793. Nah, kita bulatkan lagi dulu ke ratusan. Berarti 700. Kemudian kita perhatikan lagi puluhannya, 93. Nah, 93 ini kita bandingkan dengan angka 50. Apakah 93 ini kurang dari 50, lebih dari 50, atau sama dengan 50? Lebih dari 50. Nah, karena 93 ini lebih dari 50, maka sama dengan 100. Berarti 700 ditambah dengan 100 sama dengan 800. Nah, bilangan 793 kita sudah taksir ke ratusan terdekat adalah 800. Selanjutnya kita taksir lagi bilangan yang kedua yakni 419. 419 sama dengan, kita bulatkan, kita ambil ratusannya 400, kemudian kita perhatikan puluhannya 19. Nah, angka 19 ini kita bandingkan dengan angka 50. Apakah 19 ini kurang dari 50, lebih dari 50, atau sama dengan 50? Kurang dari 50. Karena 19 ini kurang dari 50, maka aturan yang kita pakai adalah aturan yang kedua. Jika puluhan kurang dari 50, maka sama dengan 0. Berarti 400 ditambah dengan 0. Sama dengan 400. Nah, jika taksiran kedua bilangannya sudah didapat, maka kita langsung jumlahkan saja. Maaf, jika taksiran kedua bilangannya sudah kita dapat, maka kita langsung cari selisih dua bilangan tersebut. 800 dikurangi, maka 800 dikurangi 400 sama dengan 400. Jadi, hasil selisih ke ratusan terdekat dari 793 kurang 419 adalah 400. Oke, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, selanjutnya kita masuk pada penaksiran hasil kali dan bagi dua bilangan. Contoh, taksirlah hasil kali dan bagi berikut ke puluhan terdekat. A, 28 kali 72 sama dengan titik-titik. B, 103 dibagi dengan 19 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini anak soleh, maka kita harus kembali mengingat dua syarat atau dua aturan untuk menaksir dua bilangan caca ke puluhan terdekat. Nah, kita coba jawab satu per satu. Kita mulai dari poin A. 28 dikali dengan 72 sama dengan titik-titik. Kita taksir dulu bilangannya satu per satu dimulai dari bilangan 28.
Nah, karena soalnya tadi meminta kita untuk menaksirnya ke puluhan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah satuan dari bilangannya. Oke, kita taksir dulu angka 28. Nah, 28 ini kita tulis dulu puluhannya sama dengan 20 ditambahkan dengan, kita perhatikan satuannya. Satuannya adalah angka 8. Nah, apakah 8 ini kurang dari 5, lebih dari 5, atau sama dengan 5? Lebih dari 5. Karena 8 ini lebih dari 5, maka 20-nya kita tambahkan dengan 10. Berarti 20 ditambah 10 sama dengan 30. Jadi, taksiran 28 ke puluhan terdekat itu adalah 30. Nah, selanjutnya kita taksir lagi bilangan yang kedua, yakni bilangan 72. 72 sama dengan, kita tulis dulu bentuk puluhannya, 70 ditambahkan dengan. Selanjutnya kita perhatikan satuannya. Satuannya adalah angka 2. Nah, angka 2 ini kita bandingkan dengan angka 5. Apakah 2 ini kurang dari 5, lebih dari 5, atau sama dengan 5? Kurang dari 5. Karena 2 ini kurang dari 5, maka 70 kita tambahkan dengan 0. Berarti 70 tambah 0 sama dengan 70. Nah, jadi taksiran 72 ke puluhan terdekat itu adalah 70. Jika taksiran dua bilangannya sudah kita dapatkan anak soleh, maka kita langsung saja kali. 30 dikali dengan 70 sama dengan, kita cakar, kita hitung ya, 30 kali 70. Kita kalikan semua angka yang ada di bawah satu persatu dengan semua angka yang ada di atas. Kita mulai dari satuannya. 0 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. Kita coret 0-nya. Kemudian kita kalikan lagi angka 7 dengan semua angka yang ada di atas. 7 kali 0, 0. Kita tulis di sini. 7 kali 3 sama dengan 21. Kita tarik garis, set. Kemudian kita tambahkan. Turun 0, 0 tambah 0, 0, 1, 2. Jadi hasilnya 30 kali 70 sama dengan 2100. Oke, sampai di sini dimengerti anak soleh? Baik, kita lanjut ke soal poin B. 103 dibagi dengan 19 sama dengan titik-titik. Berarti tadi di sini jawabannya 2100 ya. Oke, lanjut. 103 dibagi dengan 19 sama dengan titik-titik. Nah, kita taksir lagi bilangannya satu persatu. Dimulai dari bilangan 103 sama dengan. Nah, tadi diminta taksirannya ke puluhan. Berarti yang kita perhatikan adalah satuannya. Nah, kita tulis dalam bentuk ratusan. Kita tulis dulu ratusannya dan puluhannya berarti 100 ya. Nah, kemudian ditambah dengan, kita perhatikan satuannya, 3. 3 ini kita bandingkan lagi dengan angka 5. Apakah 3 ini kurang dari 5, lebih dari 5, atau sama dengan 5? Kurang dari 5. Karena 3 ini kurang dari 5, maka 100-nya kita tambahkan dengan 0. Berarti sama dengan 100 tambah 0 sama dengan 100. Jadi taksiran ke puluhan terdekat dari bilangan 103 adalah 100. Nah, selanjutnya kita taksir lagi bilangan yang kedua, yakni bilangan 19. 19 sama dengan, kita tulis puluhannya dulu, 10 ditambah dengan, kita perhatikan satuannya. Satuannya ini adalah angka 9. Apakah 9 ini lebih dari 5, kurang dari 5, atau sama dengan 5? Lebih dari 5. Karena 9 ini lebih dari 5, maka 10-nya kita tambahkan dengan 10. 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi taksiran 19 ke puluhan terdekat itu adalah 20. Nah, jika taksiran dua bilangannya sudah kita dapatkan, maka kita langsung saja bagi anak soleh. 100 dibagi dengan 20 sama dengan, kita hitung. 100 bagi dengan 20. Kita coba bagi 100 bagi 20 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 100. 100 kurang 100 sama dengan 0. Berarti taksiran
hasil bagi 103 bagi 19 kepuluhan terdekat adalah 5. Oke, sampai di sini dimengerti anak soleh? Nah, anak-anak soleh, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, Ustazah April akan memberikan tugas kepada anak soleh sekalian sebagai latihan di rumah. Nah, tugasnya akan Ustazah April kirimkan lewat grup kelasnya masing-masing. Jadi nanti minta tolong ditanyakan kepada ayah bunda ya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh anak-anak soleh bertanya kepada Ustazah April lewat telepon atau lewat chat. Bisa juga meminta bantuan kepada ayah bunda atau saudaranya yang ada di rumah ya. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.